Boboiboy Beliung, Mental State Analysis, The Joker Syndrome. Beliung ini bukan sekadar upgrade dari Taufan. Dia adalah manifestasi dari trauma yang belum sembuh. Kalau Taufan itu masih ada happy-nya, tapi kalau Beliung itu terlalu chaos yang nyerempet psycho. Berdasarkan data, sifat dasarnya emang masih mirip Angin dan Taufan yang playful dan seneng komentar. Tapi ada glitch di mentalnya. Karena ini bentuk tahap ketiga, sisi lain dirinya muncul dan jauh lebih sulit dikendaliin. Combat Analysis. Gaya bertarung Beliung itu high risk, high reward. Dia pernah bikin pusaran angin raksasa buat ngejatuhin Karatula. Keren iya, aman kagak. Statistik. Attack 5/5. Defense 4/5. Satu-satunya stat yang gak sempurna, mungkin karena dia terlalu sibuk nyerang sampai lupa pertahanan. Agility 5/5. Speed 5/5. Beliung itu OP, tapi dia adalah bom waktu. Musuh takut sama dia, tapi teman sendiri juga was-was. Auranya serem bukan karena jahat, tapi karena gak stabil. Boboiboy Nova, Mental State Analysis. Dari bocil tantrum jadi sigma male. Kalau Blaze itu ibarat bocil yang gampang tantrum dan impulsif, Nova adalah versi yang udah lulus S2 dan punya perusahaan sendiri. Nova adalah evolusi tertinggi dari elemen api yang jauh lebih matang. Sifat dasarnya masih sama kayak api sebelumnya, tapi bedanya Nova itu sombong tapi valid. Dia jauh lebih pede. Perubahan mentalitas ini adalah kunci. Dulu Blaze main hantam aja, sekarang Nova mainnya taktis. Dia pakai jurus-jurusnya dengan cara yang lebih terukur dan strategis. Ini bikin dia jauh lebih bahaya. Combat Analysis. Nova ini definisinya perfect stats, gak ada celah. Dia punya kombinasi serangan, Nova cakram throw jarak jauh, dan bara slice jarak dekat. Senjata utamanya bukan lagi sekadar tinju kosong, tapi Nova Will yang jadi basis gerakan dan serangan dia. Bayangin, lu lawan orang yang naik roda api sambil ngelempar cakram panas. Ada jurus Baraju Spinner, teknik berputar dengan efek serangan kuat, dan Blazing Frost Spin yang gabungin panas dingin. Statistik. Attack 5/5, Defense 5/5, Agility 5/5, Speed 5/5. Nova adalah transformasi paling mantap karena dia dapat paket lengkap, kuat, cepat, dan terkontrol. Gak ada lagi drama kehilangan kendali kayak Beliung. Dia itu pure skill dan pure aura. Boboiboy Blizzard, Mental State Analysis, ekstrim dan efisien. Blizzard ini misterius. Dia muncul bareng Nova sebagai tahap 3 yang nongol duluan di animasi, tapi sifatnya gak banyak diekspos di komik sejelas yang lain. Dari gaya mainnya, kita tahu satu hal, Blizzard itu efisien. Kalau Ice itu mager, Blizzard itu gerak dikit tapi lu mati. Kekuatannya digambarkan bener-bener ekstrim. Dia nggak buang-buang tenaga buat gaya-gayaan kayak Nova. Dia fokus ngebungkus musuh jadi paket frozen. Combat Analysis. Biasanya elemen S itu identik sama defense atau crowd control. Tapi Blizzard mutusin buat ambil role semuanya. Senjata utamanya, Blizzoka, adalah game changer. Blizzoka Freezing Blaze itu tembakan es yang langsung membekukan target. Ini instant kill buat musuh yang gak punya resistensi dingin. Tapi jangan lupa sisi pertahanannya. Dia punya salju barrier, dinding salju yang fungsi sebagai perisai. Jadi bayangin, lu mau nyerang dia, ada tembok. Lu mau kabur, ditembak bazooka. Lu mau deketin, tapi susah. Dia hadir sebagai puncak elemen air yang jauh lebih destruktif dibanding bentuk sebelumnya. Statistik. Attack 5/5, Defense 5/5, Agility 5/5, Speed 5/5. Blizzard itu kayak sniper yang juga pakai baju zirah. Dia tenang, mematikan, dan statistik sempurnanya bikin dia setara sama Nova sebagai dewa di elemen dasar tahap 3. Boboiboy Gentar, Mental State Analysis, Abang jago kawasan, gentar, halilintar plus gempa.
Namanya aja udah bikin jiper. Dia dijuluki abang kawasan. Kenapa? Karena dia gabungin keseriusan dan tanggung jawab. Hasilnya adalah kepribadian yang paling pede dari semua form. Mentalnya baja. Dia nekat, impulsif, tapi punya backingan skill yang mumpuni. Kalau Supra itu dingin, Gentar itu berapi-api. Dia tipe pemimpin yang bakal maju paling depan di tawuran dan pulang paling akhir. Dia ambil risiko yang orang lain takut ambil. Combat Analysis. Awalnya dikira nggak punya kekuatan khusus selain fisik. Ternyata dia punya pasif skill curang, energi siphon. Dia bisa nyerap energi musuh dan nyimpen buat dipakai sendiri. Lawan robot atau teknologi, Gentar auto win. Senjatanya palu yang bisa jadi sarung tangan besi. Dia nggak manggil golem kayak Gempa, tapi dia bikin mecha suit yang dia kendaliin sendiri. Serangannya tipe heavy physical, kayak earth-shaking rumble punch dan maximum power. Dia bisa ngetank serangan laser dan ngebales pakai pukulan yang bikin gempa bumi. Statistik: attack 5/5, defense 5/5, agility 4/5, speed 5/5. Ini definisi solo laner terkuat. Mau dikeroyok, mau lawan bos mekanik, dia sikat. Boboiboy sopan, mental state analysis, soft boy yang mematikan. Sopan ini unik. Dia satu-satunya fusion yang filosofinya damai itu indah. Dia lebih suka ngeredain masalah lewat komunikasi, alias talk no jutsu daripada adu mekanik. Di cerita The Light Behind the Clouds, insting pertamanya pas lihat Yanari dan Gardu mau perang adalah nenangin mereka, bukan ngegebuk mereka. Bahkan lawan robot pun dia masih coba diplomasi dulu. Ini nunjukin mentalitas yang dewasa, tapi juga agak naif. Tapi jangan salah, di balik senyum sopannya, ada sisi Solar yang perfeksionis dan Taufan yang unpredictable. Dia sadar kapan harus berhenti ngomong dan mulai farming kill. Combat Analysis. Sopan ini tipikal assassin yang nyamar jadi support. Dia lincah, cepet, tapi nggak dibikin buat nahan damage. Dia punya jurus Sopan Like Speed, gerakan secepat cahaya yang ninggalin after image. Ini broken parah buat ngegocek musuh. Kombinasi serangannya juga ngeri, angin plus cahaya. Dia bisa bikin Solar Kreis buat nyerang titik vital lewat piercing Solar Kreis. Statistik: attack 4/5, defense 2,5/5, agility 4,5/5, speed 4,5/5. Sopan itu bait terbesar. Kelihatannya lemah lembut, aslinya tukang speedrun nyabut nyawa kalau diplomasi gagal. Boboiboy sorry. Mental state analysis. Narsis kali cringe. Ini kombinasi yang bikin geleng kepala. Sorry punya kepribadian unik, polos tapi narsis. Dari Duri, dia dapat sifat kekanak-kanakan dan selera jokes receh. Dari Solar, dia dapat ego tinggi dan sifat pamer. Bayangin, lu lawan musuh yang sambil mukul sambil ngelawak garing, tapi gayanya selangit. Combat Analysis. Sorry ini mematikan. Dia punya akses ke kekuatan cahaya dan tanaman sekaligus. Serangan utamanya, Sorry Durian Smash. Itu pakai gada duri yang kepalanya bisa digedein sebelum ngehantem. Lu bayangin, dipukul pakai durian raksasa berduri cahaya. Damage-nya nggak ngotak anjir. Dia juga punya crowd control ngeri lewat Sorry Durian Twirl. Nebelet musuh pakai duri terus ditarik paksa sampai tercabik dua. Dan ultinya, Super Sorry Shot. Itu nembakin laser masif dari bunga raksasa. Range-nya jauh, damage-nya gede. Statistik: attack 4,5/5, defense 4/5, agility 3/5, speed 3/5. Dia kelihatan cupu dan cringe, tapi sekali kena combo durian plus laser, musuh auto uninstall live. Jangan remehin bocil narsis ini cuy. Boboiboy Supra, mental state analysis. Ego first and last fusion antara Halilintar dan Solar. Gabungin dua elemen yang paling tryhard dan serius. Hasilnya adalah karakter yang fokusnya cuma satu, kecepatan dan kematian.
Secara mental, Supra itu dingin dan ruthless. Dia nggak banyak omong kayak Sopan, nggak banyak gaya kayak Nova. Dia muncul, clear wave, pulang. Dia merepresentasikan spektrum kekuatan penuh Boboiboy dari awal sampai akhir. Aura Sigmanya tumpah-tumpah. Combat Analysis. Ini dia bagian paling gila. Supra itu glass cannon paling ekstrim di sejarah Boboiboy. Attack dan speed dia sangar, tapi defense-nya setipis tisu. Ini stat pertahanan terlemah. Artinya apa? Supra nggak boleh kena hit. Sekali kena, dia wassalam. Dia punya Supra Shift. Gerakan saking cepetnya sampai cuma kelihatan kayak kilatan merah. Senjatanya Supra, Sickles, yang bisa digabung jadi Solar Eclipse style. Dan jangan lupa ulti haramnya, Super Supra Blast. Serangan laser beruntun yang diakhiri satu tembakan masif sampai nendang retak ke keluar angkasa. Statistik. Attack 5/5, Defense 1,5/5, Agility 5/5, Speed 5/5. Supra itu high risk high reward. Kalau pilotnya jago, dia invincible. Kalau pilotnya noob, dia beban. Form paling broken buat offensive player. Boboiboy Frostfire. Mental State Analysis, Aggressive Balance. Frostfire, Blaze plus Ice, ini dapat gelar Best Drip alias outfit paling niat. Secara mental, dia gabungin dua kutub ekstrim, panas yang meledak-ledak dan dingin yang tenang. Dengan gaya tarum yang agresif tapi taktis. Gaya bertarungnya mirip teknik kickboxing, penuh tendangan dan pukulan yang ngalir. Ini nunjukin kalau Frostfire punya combat IQ yang tinggi. Dia tahu kapan harus ngebakar dan kapan harus ngebekuin. Combat Analysis. Dia punya teknik yang optimal. Senjata jarak jauhnya Frostfire Bow dan juga Lethal. Panahnya Frostfire Arrows bisa ngerobek target berkat kombinasi dua elemen ekstrim. Jadi dia bisa main jarak dekat pakai tinju Blazing Frost Punch atau main jarak jauh pakai panah. Fleksibel abis. Statistik. Attack 5/5, Defense 4/5, Agility 3/5, Speed 3/5. Frostfire itu balance fighter dengan gaya paling swag. Dia bukan yang terkuat, tapi jelas yang paling keren kalau lagi beraksi. Boboiboy Glacier. Mental State Analysis, tenang menghanyutkan. Glacier, Ice plus gempa. Sayangnya, Glacier ini dapat big L di urusan screen time. Dia munculnya singkat banget di movie 2 dibanding Fusion lain. Tapi dari sedikit kemunculannya, kita tahu dia itu gabungan Ice yang tenang dan gempa yang solid. Gak banyak gaya, gak banyak omong, langsung kerja. Combat Analysis. Glacier adalah definisi tanker sejati. Statistik defense-nya tebel banget kayak tembok Cina. Dia nggak perlu lincah, karena ngapain nih hindar kalau lu nggak kerasa dipukul. Kekuatan utamanya adalah summoning. Dia manggil Ice Gargantuan, golem raksasa dari es dan tanah buat nge-smash musuh. Dia juga punya sisi luas lewat Glacier Frozen Wave yang bisa ngeberhentiin apa aja di jalurnya. Pukulannya, Glacier Punch juga berat banget karena pakai sarung tangan batu es. Statistik. Attack 4,5/5, Defense 5/5, Agility 2/5, Speed 2/5. Susah mati, damage area gede, punya golem itulah Glacier. Sayang aja jam tayangnya dikit, padahal potensinya broken buat perang jangka panjang. Boboiboy Solar. Mental State Analysis, God Complex. Terakhir, Sang Oji Solar. Dia cuma tahap 2, tapi vibes-nya tahap 3. Kenapa? Karena dia pinter, kuat, strategis, dan sombongnya minta ampun. Dia punya main karakter sindrom yang parah. Dia ngerasa paling pinter, sering remehin teman sendiri, terutama Duri, dan lebih suka kerja sendiri. Sifatnya ini pedang bermata dua. Di satu sisi, dia mandiri dan bisa nyelesain masalah cepat.
Di sisi lain, dia toksik ke timnya sendiri dan sering clash argumen. Tapi harus diakui, dia smart. Dia tipe yang mikir taktik rasional. Combat Analysis, beam spam dan precision solar adalah range DPS terbaik. Senjatanya macam-macam, dari solar sword garis miring pedang cahaya sampai solar beam strike garis miring laser mata. Dia bisa pindah tempat sekejap pakai solar leap. Jurus paling OP-nya, Solar Eclipse Attack. Kekuatannya cukup buat ngehancurin apa aja yang ngantulin cahayanya. Di season baru, dia juga punya Multifold Solar Eclipse yang bisa ngeratain musuh dalam hitungan detik. Statistik, Attack 5/5, Defense 5/5, Agility 5/5, Speed 4/5. Solar selalu carry tim yang toksik tapi jago. Lu benci sifatnya, tapi lu butuh damage-nya. Dia ngebuktiin kalau tahap 2 bisa setara sama Fusion kalau yang make Genius. Dan King, 10 form udah gue bedah tuntas dari psikologis sampai statistik. Jadi kesimpulannya, mau damage, pilih Supra. Mau tank, pilih Glacier atau Gentar. Mau speed, pilih Sopan atau Solar. Mau yang OP tapi nggak kekontrol, pilih Belium. Jangan lupa like dan subscribe juga. Next, bahas apa lagi ya? Coba komen.